Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Pristiani. Saya dari kelas 7B Ekonomi Moneter dengan NPM 41220079. Di sini saya akan memaparkan materi tentang lembaga keuangan bank dan sumber-sumber dana bank. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dengan submateri. Yang pertama, pengertian bank. Yang kedua, pengertian dan ruang lingkup bank umum. Yang ketiga, pengertian dan ruang lingkup bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang keempat, sumber-sumber dana bank. Nah, yang pertama, jadi apa sih pengertian bank itu? Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran sentral dalam sistem perekonomian modern. Secara umum, bank adalah lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berperan untuk yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua, menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, yang ketiga, menyediakan jasa keuangan untuk mempermudah transaksi ekonomi, yang keempat, menciptakan uang viral sebagai efek dari efektivitas mediasi, yang terakhir, mendukung stabilitas ekonomi dan moneter nasional. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian dan ruang lingkup bank umum. Bank umum adalah lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah dengan memberikan layanan secara luas kepada masyarakat tanpa batasan segmen tertentu. Bank umum berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Selain itu, bank umum juga bertugas menyediakan berbagai jasa keuangan dan layanan pembayaran yang mendukung kelancaran transaksi ekonomi masyarakat. Berikut adalah ruang lingkup bank umum. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding. Penghimpunan dana merupakan kegiatan bank umum sebagai lembaga intermediasi. Bank umum menawarkan berbagai produk seperti simpanan giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis simpanan ini menjadi sumber likuiditas bagi bank umum dalam menjalankan fungsi penyaluran kredit. Yang kedua yaitu penyaluran dana atau lending. Bank umum menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada masyarakat melalui berbagai bentuk kredit. Penyaluran kredit dapat berupa kredit konsumsi seperti kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB, dan kredit tanpa agunan atau KTA. Selain itu, bank umum memberikan kredit produktif seperti kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit korporasi untuk kebutuhan perusahaan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu layanan lalu lintas pembayaran. Bank umum memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan berbagai layanan pembayaran yang berfungsi mempermudah transaksi ekonomi masyarakat. Layanan tersebut meliputi transfer dana, sistem clearing, real-time gross settlement atau RTGS, kartu debit, kartu kredit, internet banking, mobile banking, dan transaksi keuangan digital lainnya. Yang keempat yaitu kegiatan valuta asing dan transaksi internasional. Sebagian bank umum memiliki izin sebagai bank devisa yang memungkinkan mereka melakukan transaksi valuta asing serta transaksi internasional. Layanan valuta asing mencakup jual beli mata uang, pengiriman uang ke luar negeri, dan layanan penukaran valuta asing. Bank umum dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa pendekatan, antara lain kepemilikan, kegiatan operasional, status devisa, dan prinsip usaha atau konvensional syariah. Berikut ini uraian paling lengkapnya. Yang pertama, jenis bank umum berdasarkan kepemilikan, yaitu dibedakan menjadi satu, bank umum milik pemerintah atau BUMN. Bank ini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Contoh dari BUMN itu adalah satu, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara. Yang kedua, bank umum milik pemerintah daerah atau BPD. Bank ini adalah
bank dengan saham mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Contohnya, Bank Jabar Banten atau Bank BJB, Bank DKI, dan yang di sini yaitu Bank NTT. Yang ketiga, bank umum milik swasta nasional. Bank ini sahamnya dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri dan tidak dikuasai oleh pemerintah. Contoh dari bank swasta yaitu Bank Sentral Asia atau BCA, Bank Panin, Bank Permata, Bank Mega, Bank OCBC, NISP, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Bank Umum Campuran. Bank yang sahamnya dimiliki bersama oleh pihak swasta nasional dan pihak asing. Contohnya Bank Permata, sebelum mayoritas diambil Bangkok Bank. Yang kelima, Bank Umum Asing. Bank ini dimiliki oleh badan atau individu luar negeri dan beroperasi di Indonesia melalui kantor cabang atau anak perusahaan. Contohnya yaitu HSBC Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Pengertian dari BPR tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Dalam kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa dari bank umum. BPR. Adapun fungsi BPR adalah 1. Memberikan layanan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola agar akselerasi pembangunan di sektor perdesaan dapat dipercepat. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsi bank dalam lembaga keuangan yang kegiatannya adalah dalam bidang jual beli uang. Adapun jenis-jenis sumber dana bank tersebut adalah yang pertama dana pihak ke-1, yaitu yang bersumber dari pihak bank itu sendiri. Dana pihak ke-1 adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian. Yang kedua, dana pihak kedua. Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari luar. Yang ketiga yaitu dana pihak ketiga yang berasal dari masyarakat. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun rumus untuk menghitung sumber-sumber dana bank yaitu untuk menghitung total sumber dana, rumusnya adalah DPK plus pinjaman plus modal sendiri. DPK sering dihitung per jenis, misalnya DPK sama dengan giro plus tabungan plus deposito. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih ada penjelasan yang kurang jelas atau masih sulit dipahami. Terima kasih.